malam gelap jiwa dan kebangkitannya. Pernahkah kamu merasa seperti sedang dicopot satu persatu dari segala yang kamu kenal? Seakan hidup sendiri yang menarik selimutmu, membuka pakaianmu, merampas nama dan alamatmu. Bukan karena kamu salah, tapi karena jiwamu diam-diam berkata, "Sudah cukup, bangunlah." Bukan hidup yang kejam, bukan pula Tuhan yang murka, tapi karena dirimu sendiri sudah tak bisa lagi tidur di tempat yang sama, meski tempat itu hangat dan dikenal. Itulah malam gelap jiwa, sunyi, sepi, dingin, tidak ada obor, tidak ada peta, tidak ada suara selain desir angin dan detak hatimu sendiri. Tapi justru di situ sesuatu sedang dibersihkan, dibuang, dilepas, yang bukan dirimu dikikis satu persatu. Lalu ketika apu sudah mulai dingin dan matamu mulai melihat cahaya yang tak memedihkan, situlah awal sebenarnya bermula. Bukan kehidupan baru, tapi cara baru memandang hidup. Bukan tubuh yang diganti, tapi cara ia diisi. Ada saat-saat dalam hidup di mana yang kamu bangun dengan gigih itu justru hancur seketika. Gelar, posisi, opini, kebanggaan, bahkan ketaatan, semuanya seperti topeng-topeng pesta yang harus dilepas ketika fajar menyingsing. Dan kamu berdiri di titik nol, di mana tidak ada yang bisa dipertahankan, dan kamu mendengar bisikan paling jujur dalam hidupmu. Kalau semua ini bukan aku, lalu siapakah aku? Di sanalah kamu mulai mendengar, tapi bukan telinga yang bekerja, melainkan jiwa. Kamu mulai melihat bukan dengan mata, tapi dengan cahaya dalam dada. Bayang-bayangmu sendiri kini menatap balik. Bayang-bayangmu sendiri kini menatap balik, bukan untuk menakutimu, tapi untuk berkata, "Sudah waktunya berdamai." Dan kamu pun tak punya pilihan selain jujur, karena di ruang hening, kejujuran bukan lagi pilihan, tapi satu-satunya jalan. Kamu mulai membangun bukan untuk keberhasilan, tapi dari pengakuan bahwa kamu pernah takut, pernah mengejar hanya agar dianggap, pernah tersesat karena terlalu ingin disebut berada, pernah tersesat karena terlalu ingin disebut berada. Tapi semua itu bukan dosa, itu pelajaran. Dan ketika kamu sudah berani menatapnya, kamu tak perlu lagi menang melawan masa lalu. Kamu hanya perlu memeluknya. Kebangkitan ternyata bukan peristiwa dramatis. Ia pelan, ia senyap, ia seperti api kecil yang menyala di sudut hatimu, tapi tak pernah padam. Dan kamu mulai melangkah, bukan karena kamu yakin, tapi karena kamu sudah tak bisa lagi diam. Langkah-langkah kecil kini bukan untuk sukses, tapi untuk jujur. Dulu kamu ingin dikenal, kini kamu ingin nyata. Dulu kamu ingin menang, kini kamu ingin pulang. Dulu kamu ingin didengar, sekarang kamu ingin mengerti. Tapi jangan kira semesta akan langsung bersorak. Justru kadang saat kamu paling jujur, kamu paling sepi. Orang-orang yang dulu memelukmu mulai merasa asing, karena ternyata yang paling susah bukan berubah, tapi tetap bertumbuh ketika dunia ingin kamu tetap seperti dulu. Dan kamu pun diuji, apakah akan kembali menyusut demi tetap dianggap, atau tetap bertumbuh meski harus melangkah sendirian. Namun jangan takut, karena yang kamu cari bukan tempat di hati orang, tapi tempat di sisi Tuhan. Dan kamu tidak sendiri. Di luar sana ada banyak jiwa yang sedang dalam perjalanan serupa, hening, sunyi, tak dikenal tapi nyata. Lalu sampelah kamu di titik yang oleh para kekasih Tuhan sebagai ruang tunggu suci, di mana kamu tak punya ambisi, tapi juga tak merasa kehilangan. Kamu tidak punya rencana besar, tapi hidupmu penuh arti. Karena kamu tak lagi bertanya, apa yang bisa aku dapatkan dari dunia? Tapi kamu mulai bertanya,
apa yang bisa aku berikan walaupun kecil. Dan itu cukup, bahkan itu segalanya. Dunia lama mulai retak bukan karena kamu marah, tapi karena kamu sudah bisa melihat dengan mata hati. Yang dulu disebut norma, kini kamu tahu hanyalah kebiasaan. Yang dulu kamu anggap mutlak, kini kamu tahu hanyalah cerita. Tapi kamu tidak marah, kamu malah memaafkan. Karena kau paham semua orang berjalan sesuai cahaya yang mereka punya. Dan kamu pun berjalan, bukan di atas panggung, tapi di jalan sunyi yang semakin hari semakin damai. Dan akhirnya kamu tak lagi hidup untuk dikenali. Kamu hidup untuk menjadi cahaya kecil yang tetap menyala meski tak disorot siapa-siapa. Dan jika suatu hari kamu duduk di senja dengan alunan hidup seperti ukulele yang lembut, itulah pertanda kamu sudah sampai. Bukan di ujung tapi di awal sejati. Karena kebebasan sejati adalah menjadi dirimu tanpa perlu menjelaskan siapa dirimu. Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.